sih ya. Jadi kakak rencananya nih kan pengen melihat yang ke kelas gitu ya, ngajar supaya cherry. Terus nanti kita diskusikan dulu apa namanya, kapan waktu yang tepat untuk kita berdua, terus apa kan ya. Ya jadi tujuan dari pertemuan kita ini untuk kan ini pra observasi gitu ya. Yang kira-kira apa nih yang kita ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, ingin didapat dari pertemuan ini, kita bisa mendiskusikan waktu dan sasaran observasi. Terus yang kedua, kita dapat mengetahui akar dari penyebab kendala siswa dalam belajar dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, gitu ya. Dian sekarang ini lagi ngajarin apa gitu? Belajar Dian sekarang lagi ngajarin apa? Menganalisis struktur teks negosiasi. Analisis struktur teks negosiasi ya. Kira ada kendala apa yang akan menghambat di tujuan ini? Kendala Dian? Kendala yang saya hadapi saat ini di dalam kelas ya. Pertama, dalam pembelajaran ini saya masih kurang media pembelajaran seperti itu. Gitu ya, media ya. Jadi itu ngaruh ya, apa namanya, situasi pembelajaran anak juga ya. Kira-kira nih kalau misalnya dibahas gitu ya kendala ini, perkembangan apa yang Dian inginkan untuk diobservasi gitu? Perkembangan apa yang pengen dia dapatkan dari situasi itu? Dapat mengetahui apa yang menyebabkan kendala siswa dalam belajar dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, terus dari situasinya sekarang ini, kesempatan apa yang Dian miliki gitu? Kesempatan apa yang Dian miliki saat ini untuk mencapai tujuan yang udah dicapai tadi? Saya masih punya waktu sampai sebelum PTS untuk membimbing anak. Oh iya ya, sebelum PTS ya masih ada waktu. Oke, nah kalau misalnya dari skala 1 sampai skala 10 gitu ya, kira-kira di mana posisi Dian saat ini untuk menuju ke tujuan yang tadi itu? Untuk saat ini saya 8 ya, luar biasa ya. Kalau 8 berarti kan udah tinggal sedikit lagi ke skala 10 yang sempurna ya. Berarti sebenarnya dia udah punya strategi atau punya ini untuk menuju tujuan itu gitu ya. Situasi di kelasnya seperti apa yang dia hadapi kendalanya? Situasi saat ini yang pertama ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, dalam pembelajaran ini saya masih kekurangan media pembelajaran seperti laptop. Yang kedua, di saat pembelajaran masih ada salah seorang anak yang kurang fokus sehingga dapat mengganggu temannya dalam belajar. Jadi dia nggak fokus terus dalam waktunya gitu ya? Iya, kadang dia suka berkeliaran jalan-jalan, nggak tentu arah. Ada lagi dalam penulisan EYD ya, masih banyak saya dapat peningkatan kata. Misal seperti yang dijadikan DG, dengan itu dijadikannya DG, seperti itu ya. Kebiasaan betul nulis chat ya. Padahal sudah sering kali saya ingatkan, tapi masih juga ada permasalahan seperti itu. Apa sih yang menyebabkan atau yang mempengaruhi itu gitu? Rata-rata salah satu dari mereka itu ya, mungkin ada permasalahan dari luar, mungkin dari keluarga, mungkin karena saya masih belum mendalami bagaimana saat ini. Tapi nanti saya akan coba untuk mendiskusikan ini kepada warga. Oke. Nah terus jadi dari semua kendala yang dia sebutkan tadi, situasi seperti apa yang dia inginkan? Situasi yang saya inginkan ya, pertama saya tentu harus punya laptop, biar nanti kalau misalnya ada kendala dari salah satu di antara mereka, jadi saya bisa menampilkan contoh dari teks yang tidak mereka ketahui misalnya. Jadi kalau dari media yang saya tampilkan tadi, mereka dapat menangkap
biar mungkin lebih cepat belajarnya gitu ya. Iya. Apa strategi yang mau dilakukan? Saya akan akan mengetik apa namanya itu format identifikasi. Dan itu akan saya bagikan kepada masing-masing siswa, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Jadi mereka tinggal isi format identifikasi. Jadi seperti menjadi bahan ajar gitu. Iya. Oke. Media lainnya mungkin untuk pemenuhan kebutuhan Dian akan media itu, selain Dian harus punya laptop sendiri, ada nggak strategi lainnya yang bisa Dian usahain dari sekolah? Kalau dari sekolah ya tentu mereka kan sudah memiliki buku paket masing-masing. Jadi terkadang untuk mengatasi hal itu, saya menyuruh mereka mencari di buku paket, misalnya tentang contoh teks negosiasi. Jadi saya suruh mereka membaca. Terus dari membaca tersebut, mereka akan menemukan struktur dari teks negosiasi tersebut. Oke, sekarang dikaitkan ke ini kan, kebutuhan dia akan media itu berhubungan sama medianya TI ya, atau TIK gitu ya, laptop gitu, alat elektronik berarti kan. Nah, kalau tadi seperti bahan ajar sama buku teks itu kan bentuknya bukan elektronik gitu ya. Nah, jadi yang ingin Kak tanyakan, apa strategi Dian untuk mengatasi kekurangan Dian terhadap media elektronik ini gitu? Saya menunggu salah satu dari siswa untuk membawa laptop. Situasi apa yang dia inginkan, diharapkan dari kelas itu? Dalam penulisan ini harus sempurna. Nggak ada lagi singkat-singkat. Nggak ada lagi yang singkat-singkat. Ya, jadi itu situasi yang diinginkan ya. Terus materinya tercapai gitu ya, tujuan Kak. Iya. Nah sekarang untuk mencapai itu, apa sih kekuatan yang sudah dia miliki? Kekuatan yang sudah saya miliki saat ini ya, saya sudah mulai menguasai materi. Terus yang kedua, saya sudah bisa mengelola kelas dengan baik dan menguasai kelas ya. Jangka waktu dia untuk menargetkan tujuan ini tercapai berapa lama, berapa pertemuan misalnya? Sepertinya kalau di kelas ini ya 4 kali pertemuan, 4 kali baru tuntas gitu ya. Nah terus kita bikin komitmen ya, ini kan udah pra-observasi, berarti kita untuk observasi nih kira-kira waktunya bisa nggak minggu ini kira-kira ya, sekarang kan hari Senin ya, hari apa kira-kira bisa di Budian, bisa juga sama kakak gitu. Kalau bisa ya, untuk lebih tepatnya hari Selasa. Besok berarti ya? Ya besok, karena kelas itu masuk pagi ya. Kalau besok ya Selasa. Ya kebetulan banget nih ya, jadwal kakak juga besok kosongnya di pagi gitu. Jadi bisa ya kakak ikut kelas dia dulu pagi ya, 2 jam pertama berarti ya. Itu di kelas mana? Sasaran observasi kita kelas mana nih? Sasaran observasi kita tuh di kelas 10 IPA 6 ya. Untuk observasi ini misalnya tuh untuk membantu dia mengatasi masalah ini, siapa sih yang bisa kita mintain dukungannya? Tapi saya lebih ke rekam sejawat ya. Ya seperti MGMP ya, seperti kakak, itu dan Kak Napi, MGMP ya. Baru ke yang lain wakil ya. Ada mungkin itu aja yang perlu kita bicarakan hari ini ya. Terima kasih banyak, mohon maaf juga ganggu waktunya Diannya. Jadi kita ketemu lagi besok jam 7 ya. Jam 7 udah di kelas ya. Oke, siapkan nggak apa-apa ya. Nabi
presentasi itu? Ya. Sudah ya? Jenis dari teks negosiasi itu ada berapa? Dua. Apa saja? Yang berbentuk narasi dan dialog. Nah, dari ini sudah paham semua ya? Sudah, bagus, mantap. Di sini ada teks negosiasi. Jadi tugas Ananda adalah itu menentukan mana struktur dari teks negosiasi. Sudah selesai semuanya? Sudah. Bagus. Kalau sudah selesai bisa dikumpul ke depan? Bisa. Kita mendapat tugasnya ya. Dan setelah itu baru kita tutup. Di pertemuan berikutnya kita mulai mempresentasikan hasil dari diskusi hari ini. Nah, mari kita akhiri pembelajaran kita hari dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sangat seperti biasa Kak. Kita melanjutkan agenda untuk pembicaraan yang kemarin ya kan. Kemarin kita udah observasi, jadi hari ini kita lanjut pasca observasinya gitu ya. Tujuan dari pembicaraan ini kan apa nih? Membahas hasil observasi kemarin agar mendapat masukan dari Kak. Oh gitu ya, oke. Kalau misalnya itu yang dia inginkan, ukuran keberhasilan dari pertemuan ini apa? Saya ingin mendapatkan masukan dan umpan balik terkait kekurangan dari observasi kemarin. Gitu, oke ya. Nah, jadi terus menurut dia nih setelah kita melakukan observasi masuk kelas kemarin gitu ya di kelas 10 MIPA 6, situasinya kemarin itu seperti apa gitu? Apakah sama dengan yang kita bicarakan pada pra-observasi kemarin? Seperti sama ya Kak ya. Karena saya kan masih belum memiliki laptop ya. Ada lagi nggak kira-kira situasi yang membuat kendala kemarin? Ya anak-anak masih ada juga sih yang belum fokus dalam belajar ya, mungkin ada yang fokus gitu kan. Terus ada salah satu anak mungkin seperti bajunya kuat, jadi sempat libur juga kemarin gitu ya. Jadi masih ada anak yang nggak fokusnya. Nah, kemudian jadi situasi kemarin kita juga sudah ngobrol ya, situasi yang dia inginkan sebenarnya idealnya seperti apa gitu. Nah, terus ketika dia dari pra observasi kita kemudian dia melakukan observasi kan, adakah perbedaan situasi gitu? Ketika di pra observasi kan dia mengatakan tidak ada media, kemudian masih ada anak yang tidak fokus gitu, dan setelah melakukan observasi ada perbedaan nggak dari upaya yang dia lakukan? Kalau masalah media masih seperti itu, yang kurang fokus mungkin agak berkurang ya, karena hanya satu orang kemarin. Sebelumnya masih banyak juga kemarin itu yang saya tegur sebelum melakukan observasi. Masih banyak juga yang jalan-jalan keluar, yang sering minta izin gitu. Berarti setelah ditegur anak itu ada perubahan ya, lebih sedikit pula meskipun hanya satu orang yang apa itu pun karena ya karena masalah dari luar, faktor dari luar ya. Untuk media lain kan? Media lain kan masih menggunakan bukti pembelajaran aja. Apa ada rencana yang bisa dia lakukan untuk mengatasi masalah media ini gitu? Terkadang sempat berpikir oleh dia kayak menggunakan main media pakai itu aja, karena contohnya di paket kan
Cuman terkadang saya menggunakan contoh teknik itu yang berbentuk print ya. Print itu saya bagikan per kelompok, bukan per kelompok, per orang, tapi dikerjakan tetap per kelompok. Terus jadi rencana dia sekarang nih kan ini masih belum teratasi, itu kan terkait pertanyaan kakak tadi juga ya. Masalah media ini kan sebenarnya yang namanya teknologi itu kan tidak melulu berbasis informatika gitu ya, TIK gitu, tidak berbasis alat elektronik gitu ya, tapi semua yang bisa kita lakukan untuk mempermudah pekerjaan kita namanya teknologi gitu kan. Jadi berarti dia juga bisa menggunakan strategi lain, media lain gitu ya, untuk membantu dia mengajar yang namanya teknologi gitu, tapi nggak perlu pakai laptop gitu ya. Berarti ini intinya media teks ya Pak ya? Ya media teks juga bisa dia gunakan. Terus misalnya dari gambar kayak poster misalnya ya, poster terus dia tempel di papan tulis, kemudian minta anak untuk mereka riasa atau ya mereka situasi negosiasi gitu kan, itu untuk itu. Tapi kalau kemarin itu tentang struktur ya, berarti memang harus pakai teks gitu. Mungkin teksnya itu bisa dibuat di karton misalnya ya, bisa ditempelkan, jadi bisa menganalisis barang-barang di papan tulis. Pakai media tadi yang dibagikan juga seperti itu ya untuk medianya. Jadi rencana kedepannya kira-kira gimana untuk meminimalisasi masalah media? Dan saya itu ya Kak, kalau misalnya ada yang kelompok itu ya saya juga akan memberikan perhatian terhadap dia. Contohnya misalnya saya pergi ke mejanya dia untuk mengingatkan dia lagi. Intinya memberikan bimbingan individu Yang untuk masalah siswa seperti itu gitu ya. Itu ada strategi lain nggak selain media tersebut? saya rencananya sih akan membuat Gamesnya dalam bentuk apa itu? bisa jadi sih anakku nanti ada misalnya teks itu nanti saya buat di satu kertas misalnya ini yang bagian orientasinya misalnya gitu kan. Nah terus ini yang pengajuannya, penawarannya nanti kan saya pisahkan, nanti saya suruh anak itu untuk menyusun. Siapa yang cepat itu yang nilainya tertinggi. Ya, itu udah lebih bagus ya, berarti ada strategi, ada ide. Kira-kira kapan nih mau dilaksanakan rencana itu? Setelah minggu depan, karena besok kan kita ada acara expo gitu kan, mungkin setelah Kegiatan itu ya. sekolah. Oke, di kelas yang sama seperti kemarin atau mungkin di kelas lain? Saya juga akan ke kelas lain juga. Kelas lain juga ya. Tergantung situasi dan kondisinya juga, bagaimana ya anak-anak butuhkan. Iya. Oke. Nah jadi ini untuk tindak lanjut sesi ini gitu ya, sesi coaching ini berarti dia sudah memiliki strategi seperti itu ya untuk membuat media lain selain TI kan, mungkin games gitu ya, mungkin bisa dari kartu ya, dari koran itu juga bisa dimaksimalkan. Itu sudah ada solusinya dari Dian tadi ya. Terus untuk anak juga berarti Dian akan memberikan bimbingan khusus sama anak itu ya. Nah itu masukan dari kakak itu yang disebut dengan diferensiasi proses. Jadi dia membedakan proses pembimbingan kepada anak di dalam proses belajar itu gitu ya. Untuk anak yang membutuhkan perhatian lebih berarti lebih lama waktunya kita bimbing dia kan. Mungkin itu saja dari sesi pembicaraan hari ini ya. Makasih dia, maaf mengganggu waktunya hari ini ya. Makasih, mudah-mudahan sukses terus ya, dan kembangkan terus potensi yang ada dari